Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita memulai mata kuliah ini dengan sesi 1, yaitu tentang perjalanan waktu dan filosofi dasar jasa pelayanan rumah sakit. Ya, perjalanan waktu dan filosofi dasar dari jasa pelayanan rumah sakit. Ya, ini dibagi menjadi 4 kategori waktu. Yang pertama, sebelum era BLU, yaitu Badan Layanan Umum, atau BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. BLU ini untuk di rumah sakit yang vertikal dengan Kemenkes, ya, langsung di bawah Kemenkes. Sementara BLUD ini milik dari pemerintah daerah. Selanjutnya pada era BLU ataupun BLUD, dan yang ketiga adalah era terbitnya Undang-Undang Rumah Sakit, serta yang terakhir adalah era Tarif Prospective Payment System (PPS) yang berlaku semenjak diberlakukannya BPJS Kesehatan. Kita akan lihat satu persatu, ya. Sebelum era BLU atau BLUD ini berkisar di tahun 1990 sampai 2005, ya. Istilah yang digunakan adalah jasa medik, ya. Jadi sebelum ada istilah jaspel atau jasa pelayanan itu menggunakan jasa medik, ya. Makanya nanti yang hanya mendapatkan jasa medik itu adalah dokter, ya, karena medis, ya. Jadi hanya dokter, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis maupun subspesialis. Sedangkan nakes, ya, tenaga kesehatan yang lain, apalagi yang non nakes, apalagi yang non kesehatan, maksud saya, itu tidak mendapatkan jasa medik. Ini sebelum era BLUD ini kita masih secara individual, ya, belum secara teamwork kerjanya. Jadi misalkan di rumah sakit, ya, muaranya di dokter, ya, bukan di nakes yang lain. Istilah JM ini berubah menjadi jasa pelayanan karena ada perubahan mindset dari kerja individual menjadi sebuah teamwork. Dan teamwork ini, ya, Jaspel berkembang menjadi jasa langsung dan jasa tidak langsung. Jaspel ini untuk pembagian jasa langsung itu karena untuk membagikan langsung pada orang-orang ataupun personal yang terlibat langsung, misalkan dokter, ya, perawat, bidan, penunjang yang lain. Dan jasa tidak langsung ini untuk yang struktural, ya, manajemen struktural, dan juga non kesehatan seperti misalkan, ya, kasir ataupun tenaga-tenaga lain penunjang, ya, seperti pemeliharaan rumah sakit dan lain sebagainya, itu tidak langsung menangani pasien. Nah, ini jadi Jaspel ini lebih adil, ya, dalam artian yang langsung menangani pasien mendapatkan jasanya juga, sedangkan yang struktural ataupun manajemen serta non kesehatan ataupun non yang langsung menghadapi pasien itu juga langsung mendapatkan jasa tidak langsungnya, seperti itu. Untuk era BLU ataupun BLUD, ya, di tahun 2005 ini terbit peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005, ya, tentang pedoman pengelolaan kekayaan BLU. Ini menjadi dasar untuk rumah sakit di bawah Kemenkes secara vertikal, secara langsung itu dia mengelola ataupun mengatur kebijakan untuk pemberian insentif ataupun jaspel tersebut. Nah, untuk rumah sakit di bawah pemerintah daerah ini tahun 2007, ya, selang 2 tahun kemudian ada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Ya, ini juga menjadi dasar untuk pemberian ataupun pengelolaan dari jaspel tersebut di rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lanjut pada pasal 50 ayat 2, ya, ini disebutkan bahwa ada suatu ayat, yaitu remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berbentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon dan atau pensiun. Nah, ini jadi dasarnya insentif, ya. Insentif itu bisa di penghasilan di luar gaji, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah era terbitnya Undang-Undang Rumah Sakit, ya. Kita
kita masih ingat Undang-Undang RS itu nomor 44 tahun 2009 ya. Di mana di pasal 30 ayat 1B ini ada hak rumah sakit yaitu menerima imbalan jasa pelayanan ya, serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di tahun 2010 ya, terbitlah Kemenkes nomor 625 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan sistem remunerasi bagi pegawai BLU dan juga pegawai BLU rumah sakit. Nah, ini yang wajib mengikutinya baru rumah sakit vertikal Kemenkes ya, seperti rumah sakit umum pusat RCM ya, di Jawa Baratnya itu ada rumah sakit RSHS ya, seperti itu. Filosofi remunerasi berdasarkan Kemenkes nomor 625 tahun 2010 adalah yang ada 3 ya. Ada P1, P2, dan juga P3. Ya, ini yang P1 adalah pay for position ya. Jadi ini basic salary ya, berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium. Ya, filosofinya adalah ke arah safety yang besarnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Jadi mau rumah sakit itu besar kecil masukannya ini harus tetap, jadi harus dapat sebagai dasar dasar pendapatan seperti itu. Yang P2 adalah pay for performance ya, insentif atau jasa pelayanan. Filosofinya adalah ke arah motivasi dan juga besarnya dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Semakin besar pendapatan rumah sakit maka akan semakin besar juga insentifnya atau jasanya. Dan yang ketiga adalah pay for people ya, atau di sistem merit ya. Ini belum banyak dikembangkan di Indonesia karena mungkin perlu ada kajian khusus ya untuk mengaplikasikannya. Filosofinya adalah ke arah reward dan juga dipengaruhi oleh kebijakan direksi rumah sakit. Ya, ini prinsip dasar jasa pelayanan. Ada fee for service, ada no work no pay, ada fee for performance, ada individual work to team ya, teamwork, ada fair is not equal, dan juga soft skill is bigger than hard skill. Ya, ini yang pertama fee for service. Ini adalah konsep pembagian jasa pelayanan ini zaman dahulu kala ya. Jadi berdasarkan atas pelayanan yang telah diberikan. Semakin banyak orang menangani pasien, maka akan semakin banyak juga dia mendapatkan jaspelnya. Jadi makanya berebut dulu kan. Kalau sekarang tidak bisa karena sudah sistem paket ya. Jadi bukan lagi sistem pasien datang itu yang akan dibayarkan oleh BPJS seperti itu. Dan yang kedua adalah no work no pay ya, kontribusi pendapatan jumlahnya harus berbanding lurus dengan produktivitas yang telah dilakukan. Jadi kalau dia tidak bekerja dia nggak dibayar seperti itu. Kontribusinya ada seperti itu. Yang ketiga fee for performance. Jadi jumlahnya berbanding lurus dengan kinerja. Semakin baik kinerja akan semakin banyak ya, atau semakin besar jasa pelayanan yang didapatkan. Individual work to teamwork ya, ini hasil kerja perorangan menjadi hasil kerja tim ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi klaim dari individu tertentu ya. Jadi semua ada teamwork, dari mulai penerimaan pasien, dari mulai pemeriksaan anamnesa, dari mulai dokter pemeriksa, dan juga lain sampai tindakan, sampai dapat obat, dapat radiologi dan juga lain sebagainya. Ini menjadi suatu tim ya sampai nanti dia keluar dari rumah sakit seperti itu. Ya, adil bukanlah sama rata, tapi berdasarkan proporsi dan juga kontribusi. Jadi kalau semua dapatnya sama ya, misalkan dari mulai direktur sampai ke cleaning service misalkan, atau dari sampai ke supir atau sampai tenaga-tenaga lain non medis, itu tidak fair ya, tidak adil karena bukannya harus sama semua, tapi disesuaikan dengan proporsi dan juga kontribusinya. Yang terakhir adalah soft skill is bigger than hard skill. Jadi ya soft skill ini yang dibutuhkan ya, oleh rumah sakit. Dalam hal ini juga dalam prinsip dasar jasa pelayanan yang akan diberikan kepada setiap pekerja ataupun nakes non nakes yang ada di rumah sakit seperti itu. Variasi metode pembagian jasa era PPS ya. Yang pertama, karena tidak ada pedoman dan juknis yang baku memecah tarif PPS menjadi
FFS, sehingga banyak metode yang dipakai rumah sakit baik itu pemerintah maupun swasta ya. Rumah sakit swasta ada yang tetap menggunakan perhitungan Jaspel dari tarif yang fee for service ya, masih tarif zaman dulu ya. Jadi dia berdasarkan unit cost dihitung, nanti akan dimasukkan Jaspel ini sebagai salah satu komponen dari tarif tersebut, dan mengabaikan besar tarif klaim yang paket ya. Jadi dia mengabaikan misalkan gini, ada penyakit yang dihargai oleh BPJS Kesehatan melalui nasi bijis itu misalkan Rp200.000 misalkan untuk pemeriksaan rawat jalan seperti itu. Nah ini bagaimana caranya rumah sakit itu memecah komponen tersebut, di breakdown kira-kira berapa yang dibagikan untuk tarif atau untuk jasa dari yang terlibat maupun yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung. Jadi makanya harus dicari formula yang tepat kira-kira seperti apa gitu. Nah, ada yang mengabaikan Jaspel mengabaikan tarif BPJS-nya, sehingga yang dipakai adalah tarif rumah sakit yang dihitung secara unit cost. Jadi mungkin nanti ada dua kemungkinan ya, bisa jadi nanti bisa lebih besar dari tarif BPJS-nya ataupun akan lebih kecil. Nah, ini akan jadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga adalah rumah sakit pemerintah ada yang tetap menggunakan perhitungan Jaspel dengan mengabaikan tarif inasi bijis. Ya, ini juga selain RS swasta, RS pemerintah juga ada yang mengabaikan tarif inasi bijis. Ya, dia nggak lihat lagi apakah ada besar kecilnya, ya dia hanya mematok pada tarif yang berlaku di rumah sakit seperti itu. Sebagian rumah sakit swasta menghitung ulang Jaspel dari tarif yang lalu, RS yang lalu, menetapkan sendiri besaran Jaspel dari tarif klaim secara flat ya, per diagnosa. Ini juga ada variasi seperti ini ya. Sebagian rumah sakit swasta ini menghitung ulang Jaspel dari tarif rumah sakit yang lalu, dia tidak memakai lagi tarif rumah sakit ya, dan menetapkan sendiri besaran Jaspel dari tarif klaim secara flat. Jadi dia udah memetakan misalkan dengan diagnosa ini, nah dia langsung di breakdown misalkan untuk obat sekian, untuk Jaspel sekian, untuk pengembangan rumah sakit sekian, untuk personal sekian seperti itu. Sebagian rumah sakit pemerintah mengkonversi dari tarif PPS ya, dari tarif klaim menjadi tarif FFS yang berlaku, kemudian mulai berkembang metode proporsi yang diambil proporsi Jaspel langsung dari besaran tarif klaim tersebut, sehingga kita dapat